Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, tidak ada kekurangan apapun. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 istilah yang digunakan oleh para ulama ahli hadis. Yang pertama adalah istilah ali, yang kedua istilah nazil, yang ketiga adalah istilah musalsal. Ketiga istilah ini perlu kita pahami bersama-sama sebagai upaya untuk bisa memahami kedudukan sebuah hadis, sebuah riwayat yang datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa materi ini sangat terkait dengan masalah sanad. Anda tidak akan bisa memahami materi ini jika Anda belum mengerti tentang apa itu sanad, apa itu matan di dalam hadis. Karena itu saya mengingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan sanad itu adalah mata rantai para perawi mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kemudian para a'immatul ahadis yang menceritakan hadis-hadis itu, yang menulis hadis-hadis tersebut. Nah, secara garis besar bisa saya berikan penjelasan bahwa kalau ditinjau dari jumlah perawi, maka sanad ini bisa dibagi menjadi 2. Satu, sanad yang ali, yang artinya adalah tinggi. Yang kedua adalah sanad yang nazil, yang artinya adalah rendah. Kedua penamaan ini tentunya sesuai dengan, sekali lagi, jumlah perawi yang ada di dalam sanad sebuah hadis. Apabila sebuah hadis diriwayatkan dengan sanad yang jumlahnya banyak, maka kedudukan hadis itu menjadi hadis yang nazil atau turun. Sementara ketika sebuah hadis itu diriwayatkan dengan perawi yang jumlahnya sedikit, maka itu disebut sebagai hadis yang nazil atau yang ali atau tinggi. Ketinggian sebuah hadis menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama al-hadis, tentu lebih baik, lebih bisa diterima dibandingkan dengan keberadaan sebuah hadis yang nazil. Mengapa demikian? Sekali lagi, ini adalah kembali kepada otentisitas atau keaslian sebuah hadis itu bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak orang, oleh banyak perawi, maka di situ terbuka kemungkinan adanya pemalsuan, adanya kadzib, kebohongan, adanya kesalahan baik sengaja maupun tidak. Sehingga kemudian ketika kemungkinan ini terjadi lebih banyak, sebagaimana yang terjadi di dalam sanad hadis yang nazil, maka kemungkinan untuk adanya sebuah hadis yang otentik menjadi bisa dipertanyakan. Sementara ketika sebuah hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sedikit, yang ini sebagaimana yang terjadi dalam hadis yang masuk dalam kriteria ali, maka kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya sebuah pemalsuan, kebohongan atau kesalahan itu tentunya lebih sedikit, sehingga kemudian hadis ini lebih mungkin untuk diterima dan kesahihannya pun dapat bisa lebih dipertanggungjawabkan. Itulah mengapa kemudian
para ulama mayoritas jumhur ahli hadis menghukumi bahwa hadis yang ali itu lebih baik dibandingkan dengan hadis yang nazil. Contoh misalkan kalau kita hitung hadis yang ali itu ada 4 hadis, ada 4 rawi dalam sanad hadis itu. Sementara kalau di dalam hadis yang nazil itu bisa ada jumlah perawinya lebih dari 4, bisa 5, 6 atau seterusnya. Nah, aku sekalian, jika ini memang bisa dipahami konsep semacam ini, kalau kita amati dalam literatur hadis, maka kita akan temukan banyak sekali contoh terkait dengan kedua macam istilah ini. Saya tidak akan melanjutkan menjelaskan itu lebih jauh. Saya persilahkan kepada kawan-kawan sekalian untuk memperbanyak contoh-contoh ini dari beberapa literatur kitab-kitab hadis. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang berbahagia, dan semuanya tetap sehat walafiat ini. Berikutnya adalah istilah hadis musalsal. Mahmud At-Tahan dalam karyanya menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis musalsal itu adalah hadis yang mana para perawi hadisnya memiliki sebuah kriteria atau ketika menceritakannya itu dalam keadaan dalam kondisi atau dengan cara yang sesuai, yang kemudian ini cara tersebut, sifat tersebut disampaikan juga oleh perawi berikutnya dengan cara yang sama, begitu juga kepada perawi seterusnya sampai kepada penulis hadisnya. Jadi sekali lagi misalkan nanti kita dengan contoh akan bisa memahami pengertian tersebut. Nah, dari pengertian tadi, dari pengertian musalsal yang baru saja saya sebutkan tadi, setidaknya kita bisa menangkap ada 3 macam dari hadis musalsal. Yang pertama adalah kesamaan perawi dalam meriwayatkan di dalam segi sifat atau karakter yang dimiliki. Yang kedua adalah kesamaan dalam meriwayatkan hadis atau perawi dalam kondisi tertentu, baik oleh perawi yang atas, gurunya ataupun muridnya. Dan yang ketiga adalah sifat atau cara dalam meriwayatkannya. Kesamaan-kesamaan 3 hal tersebut itulah yang dipertahankan atau yang digunakan oleh perawi dalam meriwayatkan hadis. Salah satu contoh untuk bisa menjelaskan hal ini adalah perkataan atau sabda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Saat itu Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka, faqul fi duburi kulli salatin, Allahumma a'inni ala dzikrika, syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, saya sungguh mencintaimu, maka katakan di setiap kali selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal mendapatkan hadis dengan ucapan semacam ini dari Rasulullah, maka Mu'adz bin Jabal pun meriwayatkan hadis tersebut kepada muridnya dengan cara yang sama, yaitu Mu'adz menceritakan kepada muridnya dengan mengatakan, "Ya fulan, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salat." Wahai fulan, saya mencintaimu. Begitu juga fulan ini ketika menceritakan hadis tersebut kepada muridnya, kepada orang yang setelahnya, dia memulainya dengan mengatakan, "Wahai fulan, kata saya sesungguhnya saya mencintaimu." Ada kesamaan dalam cara meriwayatkan hadis, yaitu dengan menyebut nama perawi yang berikutnya atau nama murid yang dia bercerita kepadanya. Ini adalah contoh hadis musalsal dalam segi ucapan yang dipilih, segi qauli yang dipilih oleh para perawi. Ada juga contoh yang lain yang nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut secara bersama-sama. Yang jelas, di dalam hadis musalsal ini tentu lebih ada jaminan, lebih meyakinkan
memberikan kepastian tentang adanya periwayatan, karena cara yang dilakukan itu merupakan cara yang sama sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan cara itu kepada para sahabat, dan para sahabat kepada murid-muridnya, para tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ke generasi para penulis hadis, para kolektor hadis, sehingga sampai kepada kita bisa kita nikmati. Nah, anak sekalian, kalau kita perhatikan dalam hal ini, maka sungguh kita patut berbangga menjadi umat Islam, di mana di sana kita diberikan begitu banyak bekal terkait dengan masalah sanad atau periwayatan hadis-hadis ini. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa di dalam agama yang lain mereka kehilangan sanad, mereka kehilangan